Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil dari Prodi IPAI Regulator 1 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila. Langsung saja kita ke materinya. Materi yang pertama, pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Istilah Pancasila diperkenalkan oleh Soekarno pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila kemudian ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari pembelajaran Pancasila adalah untuk membentuk warga negara Indonesia yang memiliki karakter, kepribadian, dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Berikut beberapa tujuan pembelajaran Pancasila. Yang pertama, membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya. Yang kedua, membangun kesadaran dan kepedulian warga negara terhadap kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, membangun generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter. Dan yang kelima, membentuk wawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan lain sebagainya. Selanjutnya, sejarah singkat Pancasila. Sejarah singkat Pancasila bermula dari janji kemerdekaan yang diberikan oleh Perdana Menteri Jepang yang bernama Kuniaki Koiso kepada bangsa Indonesia pada tanggal 7 September 1944. Kemudian Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Pada 1 Juni 1945, Presiden pertama Indonesia Soekarno menyampaikan ide dan gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Kemudian terbentuklah 9 panitia untuk menyempurnakan Pancasila yang beranggotakan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abikuisno Tijokrosoijoso, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Musakir, Mr. A.A. Marames, dan Ahmad Suibarjo. Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Isi dan arti Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memiliki arti bahwa bangsa Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berarti dari sila yang pertama ini kita harus saling menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain, dan kita tidak boleh memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain yang tidak beragama Islam. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti bahwa bangsa Indonesia menghargai manusia dan memperlakukan secara adil dan beradab. Maka dari itu, kita harus saling menghargai dan bersikap adil terhadap sesama manusia dan mengembangkan sikap toleransi kepada sesama manusia juga. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Mengandung makna bahwa bangsa Indonesia harus bersatu dalam satu negara bangsa. Artinya, kita harus mengembangkan rasa cinta tanah air dan menjaga kerukunan dan ketentraman dalam bermasyarakat agar terbentuk satu kesatuan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung makna bahwa pemerintah Indonesia adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, kita harus bermusyawarah untuk menentukan sesuatu agar mencapai kesepakatan bersama dan
Dalam bermusyawarah, kita harus menghargai dan menghormati kehendak orang lain dan tidak memaksakan kehendak. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Dari sila yang kelima ini, kita harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, yakni bersikap adil dan tidak membeda-bedakan orang lain. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pijakan utama dalam penyusun konstitusi dan sistem pemerintah Indonesia. Pancasila juga menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai pandangan hidup, Pancasila merupakan pedoman hidup yang harus dipegangi teguh oleh seluruh warga negara Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai fundamental yang bersifat rasional dan mendasari kebudayaan, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan yang terakhir, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sila pertama, kita berdoa dan bersyukur setiap hari. Sikap ini mencerminkan rasa syukur dan kesadaran akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan berdoa dan bersyukur, kita mengakui keterbatasan diri dan meminta petunjuknya dalam menjalani kehidupan. Toleransi beragama, menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain, merupakan wujud sikap yang sesuai dengan sila pertama. Dengan ini, menghormati perbedaan keyakinan, kita dapat hidup berdampingan dengan damai. Sila yang kedua, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai hak-hak asasi manusia setiap individu tanpa memandang perbedaan ras, agama, gender, dan lainnya. Adalah sikap yang mencerminkan kesetaraan dan keadilan. Artinya inti dari sila yang kedua ini, kita harus bersikap toleransi terhadap sesama manusia. Sila yang ketiga, berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Gotong royong adalah sikap saling membantu dan bekerja dalam kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dan dari gotong royong inilah bisa tercipta satu kesatuan. Sila yang keempat, yang pertama, aktif berpartisipasi dalam bermusyawarah. Sikap aktif dalam musyawarah dan memberikan pendapat konstruktif untuk mencapai keputusan bersama yang lebih baik. Yang kedua, menghargai dan mendukung demokrasi, menghargai sistem demokrasi dan mendukung setiap proses pemilihan serta menghormati hasil dari suatu pemilihan. Sila yang kelima, mengutamakan keadilan dan kesetaraan, memegang prinsip bahwa semua orang tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya memiliki hak yang sama untuk merasakan manfaat dari program dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, menghargai hak asasi dan kehormatan. Menghormati hak asasi setiap individu dan menghindari perlakuan diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau latar belakang lainnya.